Kodrat Shah kembali terpilih sebagai Ketua Asprop PSSI Sumatera Utara periode 2022 hingga 2026 dalam kongres yang berlangsung Jumat 25 Maret 2022 di Hotel Polonia Medan. Dari 51 voters, Kodrat Shah meraih 34 suara dan penantangnya Mulyadi Simatupang meraih 17 suara. Semula calon ketua Asprop PSSI Sumut ada 4 kandidat, yakni Kodrat Shah, Mulyadi Simatupang, Benny Tomasoa, dan Arya Sinulinga. Namun, sebelum kongres dimulai, Arya dan Benny mengundurkan diri. Setelah terpilih untuk kedua kalinya sebagai ketua Asprop PSSI Sumut, Kodrat Shah mengatakan bahwa mayoritas voters masih menginginkan dirinya sebagai ketua. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada voters siapa yang layak sebagai ketua. Ternyata mereka masih menginginkan saya untuk menjadi ketua, kata Kodrat Shah. Percayakan itu semua sama voter. Kalau mereka masih menganggap ini yang kita jalankan 4 tahun baik, silakan. Ternyata mereka memilih kita mayoritas. Berarti apa yang kita buat sudah baik. 4 tahun itu kita menambah jadi 29 askap-askot, sebelumnya hanya 14. Dan klub berhasil juga PSSI sebenarnya, karena PSSI itu tim bola kita prapon juara 1, masuk pandemi, masuk pelatda penuh. Nah, di situ kita rusak karena menu dari makanan tidak memenuhi gizi pemain. Begitu juga sampai di Papua, makanya hasilnya tidak baik. Jadi bukan kesalahan kami sudah membina, sudah melakukan prapon, dapat juara 1. Tapi begitu diserahkan KONI, nah pemainnya harus cukup gizinya, sesuai yang dibutuhkan pemain bola, bukan sama dengan olahraga lain. Kita protes tapi tidak juga berubah, makan nasi goreng, makan ini, ya gimana? Jadi ya ke depan ini kami akan mengambil sikap. Kita malu, kita tuan rumah. Makanya kita akan ambil alih, karena dulu juga prapon saya yang melakukan pelatihan, tidak saya serahkan KONI, sehingga hasilnya baik. Ya ke depan kerjasama dengan teman-teman semua, Asprop, Aspot, klub, kita upayakan itu yang terbaik yang didapat kita. Saya kira itu. Pak, target prestasi sendiri nanti untuk tim prapon ke depannya seperti apa? Kita harapkan bisa kita dapat juara di PON. Prapon, karena kita baik, karena sebagai tuan rumah mungkin kita ikut langsung nggak ikut seleksi prapon. Jadi kita harapkan kita bisa, ya target kita nomor 1, juara. Harapannya sendiri Pak Kodrat, kira-kira tim pelatda ini kapan dibentuk? Ini kan sudah mau dekat nih, waktu tinggal. Ya setelah ini nanti kita rapatkan, mengumpulkan pemain. Itu tidak buru-buru mungkin. Kita harus menyiapkan pemain, apakah masih yang lama masih oke. Pasti ada perubahan-perubahan. Dan supaya tahu semua masyarakat, PSSI Sumut selama saya pimpin 4 tahun saya tidak pernah terima bantuan KONI. Karena saya anggap itu ngejek, bantuannya 12 juta. Untuk apa? Jadi saya tidak pernah terima 1 rupiah pun bantuan pemerintah Sumatera Utara melalui KONI. Nah, ini perlu kalian sampaikan. Pak, perombakan pengurusan dari yang sebelumnya mungkin ada perubahan? Pasti banyak perombakan. Pasti banyak. Dari Esko aja nanti mungkin ada perubahan-perubahan. Dan dari pengurus juga akan ada perubahan. Kita kan evaluasi yang lalu untuk lebih baik ke depannya. Sementara itu, Julius Raja yang terpilih sebagai Exco PSSI Sumut mengatakan akan menjalankan tugas sebagai Exco dengan baik, salah satunya membantu Asprop untuk mewujudkan keinginan meraih prestasi tertinggi di PON 2024 Pertama, kita nanti. harus ucapkan selamat kepada Pak Kodrat terpilih menjadi Ketua Asprop PSSI Sumut untuk periode yang mendatang. Ya.
Kemudian juga ada di situ wakil ketua Profesor Fidel dan kami pembantunya, EXO. Jadi semuanya ini terpilih kita dengan catatan harus bekerja lebih ekstra dan harus betul-betul bagaimana kita mensukseskan nanti PON untuk 2024 Sumut dan Aceh. Apalagi Sumut menjadi tuan rumah. Jadi barometer sepak bola yaitu sepak bolanya kan main di Aceh minimal kita masuk final. Jadi kita final sama Aceh. Kemudian yang untuk di Sumut haruslah kita memperoleh medali, terutama untuk sepak bola futsal dan sepak bola wanita. Karena itu ranahnya PSSI dan ranahnya Sumatera Utara gitu. Bukan di Aceh. Jadi semua kegiatan ini kita membantu ketua, yaitu harus bekerja keras untuk membangun sepak bola Sumatera Utara. Karena sekarang ini kan tadi banyak kita mendengar keluhan-keluhan klub. Keluhan-keluhan klub seperti membayar uang iuran, mau kompetisi bayar dan lain sebagainya. Nah, ini ke depan sudah tidak boleh lagi. Artinya kita akan mencarikan jalan keluarnya seperti apa, mencarikan sponsor atau bagaimana supaya keluhan-keluhan klub ini bisa kita tampung. Sehingga jangan memberatkan lagi. Memang kita ketahui ada di statuta, ada peraturan, tapi kalau memang bisa kita ringankan mereka dan kita membantu mereka, kenapa tidak gitu. Jadi inilah kendala-kendala yang dihadapi oleh klub. Jadi kita harus tampung itu, nanti kita coba rapatkan dengan para EXO yang lain, kan ada bidang-bidangnya. Oke Pak King, jadi terkait keluhan-keluhan dari beberapa klub tadi dan juga mungkin masyarakat sepak bola di Sumatera Utara ini mungkin merasa pesimis karena ini kan periode yang kedua ini, bagaimana masa depan sepak bola Sumatera Utara ini ke depan. Kemudian EXCO ini sebenarnya perannya apa? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya EXO ini perannya hanya membantu ketua umum, ketua dan wakil ketua. Jadi kita ini kan ada 7 EXO ini. 7 EXO ini ada bidang-bidangnya nanti. Ada yang bidang pelatihan, perwasitan, pelatih. Kemudian ada bidang kompetisi. Kemudian ada bidang pembinaan usia dini. Ada EXO nanti menangani urusan wanita, sepak bola wanita. Jadi ini semuanya sifatnya hanya membantu untuk ketua dan wakil ketua. Jadi kita membantu sifatnya. Jadi EXO ini bukan sebagai gagah-gagahan, oh dia EXO, karena di EXO ini pekerjanya. Jadi sebenarnya yang cocok di EXO ini adalah orang-orang pekerja, orang-orang yang ngerti sepak bola. Kalau saya maunya begitu, dan bekerja tanpa pamrih. Jangan cerita-cerita duit, jangan cerita apa-apa. Sampai ke Nia sana pun kalau perlu kita datang. Nah, inilah tugas kita membantu ketua gitu. Jadi jangan cerita apa istilahnya pulus atau duit atau apa, nggak ada itu di sepak bola. Kita bagaimana memberikan semangat kepada klub-klub ini untuk bisa menggairahkan kompetisi. Nah, dari kompetisi ini kan tentu akan lahir pemain-pemain yang handal. Kemudian sekarang kan kita sudah apresiasi kepada Ketua Kodrat karena kerja keras beliau juga lah. Sekarang ini dulunya ASKAP dan ASKOT itu 16, sekarang udah 29, bertambah selama periodisasi dia. Itu pertama, kita apresiasi. Apresiasi kedua, selama periode dia, baik itu usia 16, usia 15, 13, dan 17, sekarang semua udah ke tingkat nasional. Sampai ke tingkat nasional. Jadi Asahan mewakili 2, Dispora mewakili 1. Sampai ke tingkat nasional. Itu yang kedua dan ketiga. Kemudian sekarang sudah ada kompetisi Liga 3 yang mana udah melahirkan juara dari Liga 3 itu mewakili Sumatera Utara 3. Ya, Yob Blawan, Karo United sama Deli Serdang. Nasional selama ini. Oke King, yang terakhir King, tadi King udah menyinggung tentang sepak bola di PON nanti. Kita tuan rumah dan sepak bola di Aceh. Dan Pak Kodrat tadi sudah berharap lah supaya kita juara sepak bola nanti di PON. Kira-kira langkah-langkah untuk menuju ke sana apa kira-kira nantinya yang menjadi program unggulan dari PSSI Sumatera Utara lah supaya menggolkan keinginan itu supaya
kita dapat medali emas di PON nanti sepak bola? Begini, ini kan nanti kemarin kan berkaitan dengan ini, kemarin kan ada rapat KONI PON Sumut. Sumatera Utara ya. Jadi KONI Sumut kan membuat kegiatan Porpropsu Ya. nanti di bulan Oktober November. Ya. Porpropsu. Nah, dari situ kan sudah diputuskan kemarin 8 tim. 8 tim Sumatera Utara, Sumut, yang nanti itu yang digelar, siapa yang siap. Dari situ tentu sudah kita mempersiapkan juga dari mantan-mantan pemain ini untuk talent scoutingnya, Mencari pemain. mencari pemainnya. Nah, itulah merupakan cikal bakal kita starting poin pertama, karena itu kan umur under 19. Ya. Under 19 itu. Dari under 19 itulah yang nanti ke 2024 dia usia 23 tahun. Itulah untuk PON. Usia 19 ya. ya. Untuk Propsu itu usia 19 Ya, maksimal. Iya, Di PON itulah dia. 23 ya? Pas 23. Nah, jadi kita harus memulainya dari sana. Iya, iya. Nah, tidak terlepas lagi. Setelah itu nanti kalau sudah dapat barulah ditentukan itulah timnya, pelatih, semua dan bagaimana kan gitu. Jadi kita ini apa istilahnya ya? Jangan seperti mau buru-buru. Iya. Nah, harus pembinaannya, latihannya terkoordinasi dan bagaimana kan. Iya. Kesannya memang selama ini setiap kita persiapan PON khusus sepak bola memang sedikit selalu ada Kacau. riak-riak gitu, Ya, kacau itu gitu. dia. Kemudian juga seperti pelajaran yang lama, hasil yang dari Porwil atau Porpropsu yang Iya. lalu Mm-mm. itu sudah dipilih, sudah ini, tapi pemainnya diganti kan, Dirombak lagi. Jadi karena mereka pindah ke klub-klub lain kan gitu. Ini harus kita cari jalannya apa permasalahan. Jangan sampai pemain-pemain kita ini bisa lari ke klub lain. Iya, iya. Itu dia dulu kan gitu. Jadi di last minute terjadi perubahan. Iya. 1 bulan sebelum apa 2 bulan ini nggak bisa. Sepak bola nggak bisa seperti itu. Iya. Tengok Jawa Timur tuh berapa tahun dia persiapan oleh tim Rudy Kelces itu kan. Iya, iya. Kemudian juga Aceh Fahri Usaini Iya. berapa lama. Dan itu KONI-nya ikut terlibat. Mm-mm. Jadi bukan hanya KONI. Jadi ini saya minta nanti kerjasama kita melalui ketua kita nanti di rapat EXO. Ini harus ada trisula. Mm-mm. Trisula kerjasama antara PSSI Sumatera Utara, Ya. KONI Sumatera Utara, sama Dispora Sumatera Utara. Tiga-tiga ini. Ya. Jadi macam mana cara membungkus tentang soal pendanaan dan lain sebagainya, pembinaannya di situ. Ya. Karena kita bicara banyak cakap pun kalau memang duitnya nggak ada Betul, ya betul. percuma. Sama aja ya. Jadi harus ke situ. Siapa yang bisa membungkusnya ini menjadi satu kesatuan di tiga, saya bilang tadi KONI Sumut, Dispora Sumut, sama PSSI Sumut. Iya. Jadikanlah satu, bentuklah tim, ajak duduk bicara. Saya pikir bisa. Lihat pemain-pemain yang di daerah Kebon mana-mana, turun kita cari. Bikin kompetisinya di Dairi atau di mana kan, daerah Simalungun mana kita buat. Lihatlah di situ, bawa talent scouting kita ini, pelatih-pelatih ini kita bawa. Di sana kita lihat, suruh orang tuh main, kasih waktu 1 minggu, lihat seperti apa gitu. Iya, iya. Ya. Jadi itulah harapan kita setelah Propropsu nanti udah nampaklah gambaran Ya. tim sepak bola Sumut untuk ke PON. Iya. Tentunya. Dan ini juga nanti kan ya, artinya ada rapat EXO dulu lah. Di EXO, Ini, ya. rapat EXO seperti apa nanti kita Berarti sampaikan. keputusannya itu tetap dengan PSSI dengan Exco. Iya. Oh, Exco harus selalu dilibatkan lah ya membicarakan Iya, itu. membicarakan ini EXO harus dilibatkan. Itulah tugasnya dan gunanya membantu ketua membantu, umum. Iya. membantu ketua umum Exco Iya, sekaligus supaya- juga melakukan evaluasi ya. Iyalah, Kepala jadi evaluasi Pak program. Ketua kita Pak Kodrat kan nggak terlalu pusing kerja sendiri. Adalah EXO yang membantu. Iya, Itu dia. iya. Itulah fungsinya EXO itu sebenarnya, membantu ketua sebagai pekerja. Pekerja ya. Sebagai- Bukan gagah-gagahan ya. Bukan gagah-gagahan, EXO itu bukan gagah, pekerja dia. Pekerja, ya. Makanya ada yang hari itu mau calonkan diri jadi EXO pejabat, aku pun ketawa. Ya kan, ini bukan gagah-gagahan, ini orang yang pekerja. Pekerja dan mau turun dan mau bekerja. Dan paham sepak bola, Paham mengerti sepak sepak bola. Iya. Oke King, terima kasih. Iya. Sangat bernas sekali pencerahannya. Mudah-mudahan PSSI Sumut makin jaya Iya, dan sepak di PON bola nanti Sumatera Utara jaya. jaya. Oke, terima kasih. Keras.